Dikisahkan di negeri Pasir Batang, Prabu Tapak Agung memiliki 7 orang putri dari selirnya Nitiswari. Yang pertama adalah Purbararang dan yang terakhir adalah Purbasari. Merasa sudah tua, Prabu Tapak Agung ingin pergi bertapa ke dalam hutan. Yang diharapkan mengambil alih negara adalah Purbasari, bukan Purbararang, anak sulungnya. Anakku, ayah sudah merasa tua, maka dari itu ayah ingin bertapa di hutan. Nantinya sebagai penerus ayah adalah Purbasari. Tapi ayah, kenapa bukan aku yang menggantikan ayah? Aku kan anak tertua. Ayah memilih Purbasari karena Purbasari memiliki sikap pemimpin. Maka dari itu, ayah lebih percaya Purbasari sebagai pemimpin negara ini. Keputusan ini sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian, Prabu Tapak Agung pergi bertapa ke dalam hutan. Aku tidak terima. Sebagai anak sulung, aku merasa terhina oleh adikku sendiri. Akulah yang harus memimpin negara ini. Karena cemburu, Purbararang kemudian berniat jahat kepada Purbasari. Ia menemui seorang penyihir untuk mencelakai Purbasari. Ada perlu apa kau datang ke sini? Nih, buatkan aku sebuah ramuan untuk membuat wajah Purbasari menjadi buruk rupa. Namun, tunggu sebentar. Ini, gunakan ramuan ini untuk membuat wajah Purbasari menjadi buruk rupa. Purbasari, ini aku buatkan sebuah minuman spesial untukmu, karena kau akan menjadi calon penerus ayah kita. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kenapa wajahku jadi seperti ini? Karena kesaktian sang penyihir, ramuan itu pun membuat Purbasari menjadi buruk rupa. Hal itu menjadi alasan bagi Purbararang untuk mengusir Purbasari. Orang yang dikutuk sepertimu tidak pantas menjadi ratu. Dayang, bawa dia pergi dari sini. Sesampainya di hutan, Dayang merasa kasihan kepada Purbasari. Ia pun memberikan nasihat kepada Purbasari. Saudara putri, saya yakin sudah ini akan berhasil. Saya yakin bantuan pasti akan segera datang. Ya, baiklah, terima kasih. Permisi ya, putri. Dikisahkan di Kayangan, Guru Minda, anak dewa jelmaan Gurian Tunggal bermimpi mempunyai istri yang mirip dengan Sunan Ambu. Ambu, aku tadi bermimpi mempunyai istri seperti Ambu. Segeralah cari istri yang mirip dengan Ambu. Tapi gunakan wujud ini dulu. Lotung! Lalu, Guru Minda berubah menjadi seperti lutung yang dikenal dengan nama Lutung Kasarung. Di negeri Pasir Batang, Nitiswari ingin memakan daging lutung. Kemudian, ia menyuruh Aki Panumpit untuk mencari lutung di hutan. Ki, saya ingin makan daging lutung. Tolong carikan di hutan. Baik, juragan. Di dalam hutan, Aki Panumpit kehilangan harapan. Namun, di sebuah pohon, terlihat ada seekor lutung. Kemana lutung-lutung itu pergi? Kenapa tidak ada satupun hewan di hutan ini? Hei manusia, Kenapa lutung itu bisa berbicara? bisakah kamu membawaku ke tempat yang lain? Bisa, ayo turun cepat.
ikuti aku. Lutung Kasarung dibawa ke istana, tetapi ketika akan disembelih, Lutung tidak terluka karena senjata. Lutung ini susah sekali dibunuh, Juragan. Ya sudah, serahkan saja pada anak-anak. Pasti mereka bisa mengatasinya. Baiklah, Juragan. Lutung itu pun diserahkan kepada Purbararang dan dijadikan pesuruh olehnya. Purbararang sedang sibuk menenun. Kemudian benangnya terjatuh ke balai bawah tanah. Kemudian benang diambil, tetapi terinjak menjadi 5 bagian dan diberikan kepada Purbararang. Lutung, ambilkan benangku di bawah. Lutung, kau merusak benang kesayanganku. Akan membawa kau ke Purbasari di hutan. Kemudian Lutung diantar oleh Aki Panumpit ke Purbasari di hutan. Putri, ini hadiah dari Purbararang untuk menjadi teman bercerita. Wah, Aci, terima kasih. Ternyata kakak masih baik hati kepadaku. Lutung terus menghibur Purbasari dengan memberikan bunga dan buah yang indah. Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sunyi dan kemudian ia bersemedi. Dia meminta sesuatu kepada dewa. Dalam semedi itu, tanah di dekat Lutung Kasarung berubah menjadi danau kecil. Airnya sangat jernih. Keesokan paginya, Lutung Kasarung menemukan Purbasari dan menyuruhnya untuk membasuh di danau itu. Kemudian, Purbasari membasuh tubuhnya. Kulitnya berubah menjadi bersih dan cantik. Ketika Purbasari sedang tertidur, Lutung Kasarung merasa kasihan. Dia meminta kepada dewa. Tiba-tiba, muncullah istana yang lebih megah daripada di negara. Berita tentang kerajaan Purbasari sampai ke telinga Purbararang. Purbararang semakin kesal. Ia pun mendatangi kerajaan Purbasari untuk mengajaknya lomba di bidang kecantikan, memasak, hingga adu kekasih. Akan kukalahkan kau Purbasari. Purbasari hanya bisa merasa kalah, karena sebaik-baiknya Lutung tidak akan bisa mengalahkan rupa manusia yang paling buruk. Siapa kau? Dimana Lutung yang kuserahkan padamu? Dia siluman. Indrajaya, bunuh siluman itu. Tidak mungkin aku kalah dengan siluman itu. Bagaimana nasib kita setelah ini? Pada akhirnya, Purbasari menjadi ratu di negeri Pasir Batang sebagai permaisuri Guruminda. Sedangkan Purbararang dan Indrajaya menjalani hukumannya. Kerajaan Pasir Batang pun berkembang di bawah pemerintahan Guruminda dan Purbasari.